Hello everyone, saya Rosalwa. Belajar apa ya kita hari ini? Koloid. Nah, teman-teman, koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara suspensi dan larutan. Contoh larutan gula, jernih, partikel terdispersi, tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra, tidak terpisah atau sangat stabil, tidak dapat disaring, partikelnya kurang dari 100 nanometer. Contoh koloid yaitu santan, keruh jernih, partikel terdispersi hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra, sukar terpisah atau relatif stabil, tidak dapat disaring, partikel 1-100 nanometer. Contoh suspensi yaitu air pasir, keruh, partikel terdispersi dapat diamati langsung dengan mata, mudah terpisah atau mengendap, filtrasi penyaringan, partikel lebih dari 100 nanometer. Nah, jadi kan udah tahu kan perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid. Koloid terbagi dua fase. Yang pertama ada fase terdispersi, yaitu terlarut, yang dimana zat yang didispersikan bersifat diskontinu atau terputus-putus. Nah, yang kedua ada medium dispersi. Nah, yang dimana zat yang menjadi medium untuk dispersi bersifat kontinu atau berkelanjutan. WJJK, waktu jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersinya, koloid terbagi tiga. Yang pertama ada sol. Fase terdispersinya yaitu padat. Yang kedua ada emulsi. Fase terdispersinya cair. Yang tiga ada buih. Fase terdispersinya adalah gas. Secara umum, koloid terdiri atas aerosol, sol, gel, emulsi, dan buih. Nah, yang pertama ada aerosol. Aerosol adalah sebutan untuk koloid yang medium pendispersinya adalah gas. Aerosol terbentuk karena adanya pendorong atau propelen, misalnya CO2. Contohnya seperti asap, kabut, obat nyamuk, parfum, hairspray, dan cat semprot. Yang kedua ada sol. Sol adalah sebutan untuk partikel padat yang terdispersinya dalam partikel cair. Nah, contohnya seperti sabun, kecap, yaitu berbentuk partikel cair. Contoh lainnya seperti sol kanji, tinta, darah, dan lain-lain. Yang ketiga ada gel. Gel adalah sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel padat. Nah, gel terbentuk dari sol liofil yang zat terdispersinya mengadsorpsi medium dispersi. Gel juga disebut seperti koloid setengah kaku karena sifatnya cair namun agak padat. Seperti yang kita makan sehari-hari loh guys, seperti jelly atau agar-agar. Bisa juga gelatin rambut seperti gel rambut, mutiara, dan lain-lain. Yang keempat ada emulsi. Emulsi adalah partikel cair yang terdispersinya dalam partikel cair. Emulsi terbentuk apabila partikel cair tidak saling melarutkan. Emulsi terbentuk karena adanya emulgator, pengemulsi yang menstabilkan campuran. Contohnya seperti sabun membuat minyak dan air bercampur. Nah, emulsi terbagi menjadi A. Emulsi minyak dalam air, yang B. Emulsi air dalam minyak. Yang kelima ada buih. Buih sebutan partikel gas yang terdispersi dalam partikel cair. Buih terbentuk karena adanya pembuih yang menstabilkan campuran, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Buih terbentuk dari zat cair yang mengandung pembuih yang dialiri gas. Contohnya buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall, yaitu efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga terperlintasan berkasinar tersebut. Contohnya yang pertama ada sorot lampu mobil pada malam berkabut. Yang kedua ada sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berdebu. Yang ketiga berkasinar matahari melalui celah-celah pohon. Yang kedua yaitu gerakan Brown, gerakan partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak karena adanya tumbukan antar partikel. Contohnya gerakan debu pada seberkas sinar. Yang ketiga yaitu muatan koloid, terbentuk karena koloid dapat mengalami adsorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Muatan koloid menstabilkan koloid karena partikel-partikel koloid bermuatan sama sehingga saling tolak-menolak, sehingga menghindari penggumpalan. Yang keempat ada absorpsi, penyerapan pada permukaan. Absorpsi adalah sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Absorpsi kebagi dua, yaitu ada koloid positif dan koloid negatif. Contoh absorpsi adalah sol FeOH3
bermuatan positif dan mengabsorpsi H+ dan Fe3+. Yang kelima, ada elektroforesis, yaitu sifat partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Muatan koloid dapat ditentukan dengan memberi medan listrik di sekitar koloid. Elektroforesis terbagi dua, ada koloid positif dan koloid negatif. Yang keenam atau yang terakhir ada koagulasi, penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan. Penyebab koagulasi pertama ada pencampuran koloid yang berbeda muatan, yang kedua ada adanya elektrolit. Contoh aplikasi yang pertama pembentukan delta muara sungai, yang kedua karet dalam lateks digumpalkan dengan asam format, yang ketiga ada lumpur dalam air digumpalkan dengan tawas. Apa itu koloid liofil dan liofil? Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya, sedangkan koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Nah, jika medium pendispersi koloid tersebut adalah air, koloid tersebut disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Nah, contoh koloid hidrofil adalah protein sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Sementara contoh koloid hidrofob adalah susu mayones, sol belerang, sol FeOH3, sol sulfida, dan sol logam. Oke, dilanjut dengan pembuatan koloid, yaitu dengan larutan dan koloid dengan cara kondensasi, sementara koloid dengan suspensi dengan cara dispersi. Berikut ini adalah cara kondensasi dan cara dispersi. Apa saja sih penggunaan koloid? Koloid banyak digunakan di industri karena pertama tidak melarutkan campuran secara homogen, yang kedua keadaannya stabil, dan ketiga tidak mudah rusak. Penggunaan koloid dalam industri terbagi dua, industri kosmetik dan industri tekstil. Koloid juga digunakan sebagai pelindung yang disebut koloid pelindung. Koloid pelindung menstabilkan koloid yang dilindunginya dengan membungkus partikel terdispersi agar tidak mengalami agregasi. Koloid yang dapat menjadi koloid pelindung, yang pertama zat-zat pengemulsi seperti sabun, yang kedua koloid hidrofil, misalnya protein, kasein, gelatin, kanji, dan agar-agar. Apa ya hubungan koloid dengan polusi? Masalah lingkungan yang terkait dengan koloid adalah asbest, asap, dan kabut. Kabut adalah dispersi partikel air dalam udara. Jika asap bergabung dengan kabut menghalangi asap naik. Asap yang mengandung belerang dioksida yaitu SO2 dapat mengiritasi paru-paru dan menyebabkan batuk. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa.